balik lagi di Gesah Yuk malam hari ini di podcast kita. Kali ini malam yang spesial, tapi suasananya kita masih ada di Julis, masih ada di Julis Resto. Tetap ada di Julis karena kalau kata anak muda itu kalau udah nyaman itu susah untuk berpaling. Kalau udah ngomong nyaman itu udah di hati itu susah lepasnya kalau mantap. Oke, hari ini yuk kita kedatangan satu tamu spesial yang ada di tengah kita saat sebelah saya. Tamu yang sangat luar biasa, ajaib. Ada siapa ini? Di tengah saya. Silakan diri. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih buat rekan-rekan semua, anak-anak muda yang kreatif. Wah, mantap itu. Dan perkenalkan, nama saya Rizky, ya. Dan saya punya pekerjaan. Saya punya satu istri dan 2 orang anak, 1 sudah married dan sudah punya cucu. Mantap. Perfect. Sudah punya cucu itu jadinya perfect gitu. Kalau udah punya cucu itu perfect. Nah, di sini kesepakatan dulu nih, Bro. Kita panggilnya ini Bapak atau Om atau siapa? Tapi buat semua teman-teman yang mungkin belum tahu, Pak Rizky ini adalah pendeta, gembala juga di JKI Mandat Kerajaan Banyuwangi. Nanti jajan dulu nih, Om. Panggilnya ini Pak Rizky atau Pastor Rizky. Biar enak gitu. Biar enak seru nih. Karena ini bisnis panggil Pak aja. Bisnis siap. Profesional. Karena kalau pendeta itu bahasa aslinya itu jongos. Hamba. Jadi sekarang panggil Pak aja. Keren. Oke, seperti disinggung tadi, hari ini kita akan ngangkat satu tema. Kita akan berbicara tentang berbisnis atau berentrepreneur, usaha sendiri, usaha. Nanti kita akan tanya-tanya sama Pak Rizky gimana suka dukanya, jatuh bangunnya dalam usaha bisnisnya sekarang. Mungkin Pak Rizky bisa dikasih tahu sekarang punya usaha apa aja nih? Yang pertama itu adalah saya punya usaha untuk spare part mobil. Namanya? Itu yang pertama Hasil Karya Motor. Saya punya koperasi Amo, jadi dulu punya 5 koperasi, sekarang tinggal 1. Gitu. Itu aja. Yang lainnya sekarang diserah. Ada kos 1 di Surabaya. Bisnis kos-kosan juga. Ya, karena dulu mimpinya kepingin punya rumah, tapi gimana ya punya rumah supaya tidak membayar. Tapi dibayar. Uang ya, di rumah sendiri. Bisa ditiru mantap. Ini ide orang bisnis itu beda ya. Buat kalian yang nggak punya rumah, ngontrak, biar bulanannya orang kos yang bayar. Itu passive income. Jadi kita bisa melakukan punya kos itu memakai pinjaman bank, dan kita lihat ukurannya itu ada 30 kamar, jadi bisa disewakan. Di daerah mana, Pastor? Mungkin pendengar kita yang mau nyari kos, teman-teman langsung saja ke Pak Rizky. Di daerah mana, Pastor? Di daerah Siwalan Kerta belakang Universitas Petra. Surabaya. Anak-anak Petra bisa langsung kos ke Pak Rizky. Iya, betul. Hanya khusus cewek. Ingat ya, khusus cewek. Yang cowok ya cari yang lain lah ya. Hanya cewek. Kayak gitu. Oke, jadi kan Pak Rizky tadi bilang ada punya koperasi, punya spare part mobil, punya kos. Nah, kan pasti awalnya nggak mungkin langsung Tuhan ngasih langsung banyak gitu ya. Benar, ini Pak Rizky saya kasih ini kan nggak mungkin. Saya malah pertama itu adalah toko buku. Loh, toko buku jadi spare part mobil? Iya, jadi spare part mobil. Hanya karena oleh kemurahan Tuhan aja dipercaya. Tapi saya memang menyukai otomotif gitu. Setiap hari bacaan buku saya itu otomotif. Jadi memang senang sekali dengan otomotif, apalagi mengenai spare part yang seperti ini di Kanibal kesini itu senang. Jadi makanya suka dengan berawal dari kesukaan berarti ya. Iya, sukaan itu yang pertama memang harus suka. Dari suka kerjaan apapun berarti ya, Pak ya. Iya. Terus kalau boleh tahu dari tahun berapa Pak Rizky memulai bisnis itu sendiri? 1990. Tahun 90. Saya belum lahir itu ya. Belum lahir. Bukannya 85. Oh, bukan dong. Saya belum lahir itu ya. Kira 85. 1990 itu awal saya buka untuk usaha spare part mobil. Mulai dari waktu di Banyuwangi itu belum ada angkutan yang bagus ya. Harus Cherry, Zebra. Dulu HZ 55. Ya itu butuh ketelatenan itu di awal
kita buka itu. Dulu memang kita spesialis hanya untuk mobil-mobil niaga. Gitu. Ini apa, Pak? Ini kan memutuskan untuk usaha membuka bengkel motor, spare part motor gitu. Apakah itu usaha dari keluarga atau itu benar-benar pure dari nol, Bapak? Sebelum saya mengikuti buka usaha spare part mobil ini, saya belajar dulu sama kakak saya. Kakak saya ya pendahulu itu spare part mobil. Setelah dia tahu-tahu pindah ke Jogja, saya pegang itu. Jadi sudah ada yang pertamanya. Habis itu baru yang keduanya gitu. Oh, jadi belajar dulu sama kakak, habis itu akhirnya dipegang sendiri. Pegang sendiri. Berarti udah ada fondasinya gitu ya? Fondasi ada. Kalau enggak bisa gitu. Wow. Tahun 90 lah, berarti udah berapa tahun, Bro? Nah, tinggal 2020. 30 ya? Ya. 30 tahun, Bro. 30 tahun. Tapi masa-masa sengsara itu antara 90 sampai 95. Itu masa-masa sengsara. Merintis awal berarti. Iya, karena satu saya tidak punya modal besar. Kedua saya juga kesulitan untuk karena tempat juga nggak punya. Jadi dulu pertama kita sewa. Ya itu sampai sekarang sewa, Mas. Oh, tempat yang sekarang ini berarti? Iya, itu sewa ke mertua kali. Oke. Berarti mungkin harganya khusus kan? Khusus menantu. Waduh. Kreatif sekali. Iya. Berawal dari Sampai pengen hari punya ini rumah. saya belum membeli itu, tapi saya masih menyewanya. Wow, Mantap. keren sekali. Berarti buat semua teman-teman intinya jangan pernah takut untuk mencoba berarti ya, Pak ya. Iya. Walaupun kita nggak punya modal, tapi kita punya Niat tekad, dulu. mungkin niat Iya. dulu kali ya, Pak. Yang penting yang pertama itu menyukai pekerjaan itu. Oh, oke. Jadi kalau dia menyukai pekerjaan, habis itu kita mulai bergerak. Apa yang harus dikerjakan. Yang kedua adalah setia, tekun. Karena keberhasilan itu maksimal 80% ada ketekunan. Oh, ada ketekunan. Ya, kalau nggak tekun sulit. Karena Iya. begitu kita misalnya ya, kita buka spare part mobil, tahu-tahu dalam waktu 3 bulan, bosan kita mau ganti, nggak bisa, ganti. nggak bisa. Karena ini adalah bisnis yang harus dikerjakan lama, Jangka panjang. jangka panjang gitu. Maraton, jadi nggak Terus langsung. inovatif, makanya kita harus memakai istilah ATM, amati, Tiru, modifikasi. tiru dan modifikasi. Jadi meniru apa yang terjadi dan kita melihat di apa yang menjadi trending itu mobil misalnya, mobil apa yang menjadi sisi kelemahannya. Jadi jangan melihat yang bagusnya aja, kelebihannya, tapi kelemahannya. Misalnya kalau Innova Reborn dia terlalu lebar, maka orang untuk membawanya kadang-kadang bersentuhan. Apa yang sering kali terjadi itu adalah spionnya pasti kena. Jadi orang harus inovatif, gitu. Harus mencari tidak semua gitu yang harus dikerjakan, gitu. Sebelum memulai usaha sendiri, Pak Rizky, pernah nggak kerja ikut orang gitu, Pak? Sebelum Ya pernah, saya ditambah 5 tahun. Wow. Jadi dulu meneruskan usaha papa yang ditambah. Saya waktu itu masih semester 2. Makanya kuliah. Sampai semester 6 papa saya stroke, menggantikan posisinya papa untuk buka tambak. Gitu. Jadi buka usaha tambaknya pas lagi kuliah malah. Oh, kuliah sambil kerja berarti. Iya. Wow. Habis itu saya tidak mengikuti kuliah lagi. Berarti nggak sampai lulus tapi langsung bekerja berarti. Iya. Wow. Kalau di sini kan S ya. Iya. S-nya belum sampai. Sini 3S. Oh, 3S. SD, SMP, SMA. Mantap. Ya, masuk akal. Nah, ada pertanyaan menarik gitu. Kan tadi kan Pak Rizky bilang membuka spare part mobil karena suka kan awalnya kan, suka baca buku tentang mobil otomotif kan. Nah, ada nggak sih Pak untuk anak-anak muda yang ingin mencoba berbisnis tapi belum tahu apa yang disukai? Ada tips and trick gitu buat anak-anak muda? Bisa. Jadi sekarang ini banyak, dunia sudah berubah. Kalau dulu kita butuh sebuah space
sebuah tempat untuk kita stok barang. Tapi hari ini sudah beda. Jadi tempatnya mereka sewa atau rumah, mereka tidak perlu menyediakan stok, mereka bisa beli di aftermarket terdekat. Begitu ada pesanan langsung dikirim. Oh, oke. Kayak dropshipper gitu berarti. Iya, dia Online gitu berarti. nggak perlu stok. Banyak rekan-rekan saya yang ada untuk suplai Irian Jaya, Papua Nugini, terus ada Kalimantan, terus ada Sumatera. Mereka hanya cukup dia tanya barang kepada saya, harganya sekian, maka dia foto, dia kirim. Cukup sederhana sekali. Dan mereka belanja di tempat saya, mereka juga tidak perlu menyediakan stok yang begitu banyak. Karena stoknya kecil sekali. Mereka paling ya tidak akan punya stok seperti kami ini. Saya punya stok kan banyak sekali gitu. Sekarang lebih mudah, Anda bisa kreatif, bisa ngumpulin dulu. Kalau kenal dengan beberapa orang ownernya gitu ownernya. Iya. Jadi lebih mudah ya bro. Lebih Sekarang mudah ini ya sekarang. Lebih mudah sekarang. Berarti kayak Jadi dulu kita harus pakai finansial yang begitu besar. Iya. Hari ini kita nggak perlu. Dengan modal sedikit pun Dengan bisa. modal sedikit pun bisa. Mereka bisa ngambil barang. Dia hanya perlu relasi. Komunikasi ya. Iya. Relasi Membangun untuk koneksi. membangun networking. networking itu. Iya. Dan mereka bisa dapat keuntungan, malah keuntungannya lebih banyak dari kami gitu. Karena mereka kan harus ada tenaga untuk ini. Nah, itu diperhitungkan semua, harganya sekian. Wow. Mantap. Iya. Sebelum BTW sebelum kita syuting ini tadi, kita sempat ngobrol-ngobrol sama yang punya Julis di tempat ini, ada Ko Asmin tadi. Kita sempat ngobrol sama beliau, dia bilang kayak gini, kalau mau jadi pengusaha yang penting bisa dipercaya sama orang. Jadi jadi kepercayaan itu paling penting. Nah, Pak Rizky, seberapa penting menurut Bapak kepercayaan itu dalam berbisnis, Pak? Itu bisnis itu dibangun dengan trust. Sama Percaya. seperti saya kulaan di Surabaya. Nah, vendor-vendor yang ada itu memberi kepercayaan kepada kami untuk kita putar uangnya selama 1 bulan. Begitu kita putar uangnya 1 bulan, kalau kita semakin pintar memutarnya, maka kita tidak perlu memakai dana bank. Karena cukup dengan bos-bos yang dari Surabaya yang diberi kepercayaan. Jadi jangan mengkhianati kepercayaan. Jadi 99% itu adalah kepercayaan. Bisnis dibangun dari Kepercayaan. Kalau Anda menipu, itu bentar lagi dicoret loh. Iya. Anda tidak membayar, ceknya blong, apalagi semua yang Anda lakukan itu, apalagi menipu dalam berjualan, cepat sekali habisnya. Iya, itu juga. Jadi trust. Terus kita harus jujur, ya kalau kita salah, ya kita ngomong mohon maaf, salah gitu aja. Jadi seringkali yang membuat seringkali orang tidak mau belanja di tempat kita bukan karena harga, tapi karena dia tidak percaya lagi. Kita tidak bisa dipercaya. Jadi kepercayaan dalam berbisnis itu sangat besar, penting sekali. Poin paling penting. Iya. Kalau dalam kitab sih ada yang bilang seperti ini, Pak Rizky, namanya saat kita kepercayaan diberi perkara yang kecil, maka kalau kita setia dan kepercayaan bisa bertanggung jawab, kita bakal dikasih perkara yang lebih besar lagi. Itu betul. Jadi betul. Dulu saya diberi kepercayaan untuk nganu sepeda motor. Sekarang diberi percaya untuk mobil. Nah, itu sudah mulai sekarang ini mobil-mobil besar dipercayakan kepada saya. Jadi saya harus mulai belajar lagi. Jadi mobil besar seperti Bego, Crane, semuanya sekarang ini jadi kita itu jangan vakum kepada pokoknya saya di mobil niaga. Enggak. Tapi kita langsung misalnya ada kesempatan, kita ada orderan untuk hal yang lebih besar, kita ambil. Jadi motivasi peluangnya bagus itu gitu loh. Itu Bego sekarang lagi pesat-pesatnya. Nah, kita belajar di sana, Pak. Walaupun kita nggak mengerti awalnya gitu. Iya. Wow.
Keren banget sih ya dalam hal ini ya. Jadi kuncinya tadi kan berarti kita mau terus belajar mengenai hal-hal yang baru kan. Iya, Saya iya, awalnya terus nggak tahu, berinovasi akhirnya karena berarti, itu iya. lagi booming, kita ya belajar mau nggak mau kan untuk Iya, mengenali terus peluang berubah itu dan kan, belajar. mengambil peluang. Karena kalau mobil itu kan masanya misalnya tahun 2000 mobil ini, tahun 2005 beda lagi. Iya. Dia yang 2000 habis. Jadi 2005 ganti mobil baru. 2005 2010 ganti lagi. Ganti lagi. Nanti Masanya berubah lagi. Masanya berubah lagi. Jadi kita harus cepet-cepet ngambil. Kalau nggak ngambil bahaya besar. Karena apa? Jadi stok mati kan itu. Iya. Ya, ya. Nah, kita harus butuh stok yang bagus. Orang ada begitu tanya kepada kita, kita langsung bisa Ready. ready gitu. Langsung ada berarti kan. Jadi nggak membuat pelanggan itu kecewa ibaratnya Iya. gitu. Iya, Lu betul. trust itu tadi. Iyalah. Kepuasan pelanggan adalah Betul. tanggung Loh, jawab. karena bagi kami pelanggan itu adalah raja. Iya. Dia begitu datang ke tempat kami, dia itu raja untuk mengeluarkan uangnya untuk belanja di tempat kami. Dan kami harus memberikan servis yang bagus, harga yang kompetitif gitu. Memang harga nggak bisa karena kan up down, tergantung kurs dolar. Iya, betul. Tapi kita bisa memberikan yang terbaik buat mereka gitu. Iya. Servisnya juga harus bagus, cara kita berbicara, iya, nggak boleh emosi menanggapi mereka. Ya, pelanggan-pelanggan yang wah bikin emosi Iya, banget. kadang-kadang kan ada pelanggan yang aku pengen gini, wah. Iya, itu memang sulit. Kadang pelanggan itu dia kepingin dinomorsatukan Iya. karena dia orang berduit. Nah, itu bagaimana siasat kita untuk menjembatani semua pelanggan-pelanggan kita. Tapi BTW yuk, dengar dulu. Pak Rizky ini mungkin waktu SD atau waktu masih kecil gitu ya. Iya. Pernah jualan es lilin, bener Ya, Pak? saya berasal dari Bali. Dulu itu di Bali pada waktu saya umur 4 tahun. Kecil masih. Jadi Kecil, saya itu untuk sekolah itu harus meminjam dari buku salah seorang teman saya yang sudah sukses. Artinya dia punya rumah yang besar, dia punya perusahaan es. Jadi saya harus malam hari itu, sore hari itu membuat es lilin, dimasukkan di kulkasnya dia. Besok paginya sambil sekolah itu saya bawa jualan. Habis pulang sekolah, saya jualan. Biasanya kalau di Bali itu terkenal dengan masa-masa yang ada bermain layangan yang besar. Oh iya. Layangannya itu bukan layangan kecil, Yang gede. gitu. Wah, itu satu truk itu. Bawanya aja itu orang 20, 50 gitu. Jadi waktu itu saya terpikir kenapa nggak jualan ya? Saya memanfaatkan momen aja. Jadi begitu ada apa? Untuk mereka kontes festival itu layang-layang, saya bawa es lilin dan itu laris sekali. Orang Makanya haus. saya dulu pernah untuk mencari sesuap nasi itu harus gerobak sampah. Nah, saya mengumpulkan botol-botol. Dulu tuh botol Coca-Cola, kalau tutupnya Coca-Cola kalau dibuka itu ada hadiah kipas angin itu. Nah, itu saya harus mengumpulkan itu supaya kalau ada dapat kipas angin saya jual. Botol-botol saya jual. Dan kalengan, kemasan kaleng kan dipres itu dijual. Itu menghasilkan uang. Koran juga saya. Jadi semua yang saya kerjakan waktu saya masih anak-anak, saya tidak merenggut kebahagiaan seperti orang-orang lain karena kami harus berjuang untuk bisa sekolah aja harus seperti itu. Gitu. Miskin sekali. Perjuangan yang sangat-sangat membuahkan hasil ya. Hasil jangan pernah mengkhianati usaha ya ini tadi. Usaha dari kecil jualan. Tapi ini ya Sampai satu hal gede. yang aku tangkap dari Pak Rizky tadi, saat dia memulai berjualan es walaupun gerobak sampah menguti pakai botol-botol Coca-Cola. Kalau anak-anak sekarang kan kebanyakan gengsi, Pak, Ya, ataupun ada malu, minder. Jadi Minder. kayak ngerasa, aku seperti ini hidupku kok jadi seperti ini gitu. Tapi kan dari ceritanya Pak Rizky ini nggak pernah nggak sih Pak pernah ngerasa malu gitu dengan hal yang dilakukan kayak gitu? Sebenarnya begini, kita harus berjuang untuk sebuah keadaan. Waktu itu keadaan kita nggak punya uang.
kalau kita malu, maka kita tidak dapat Nggak uang. makan. Ya, gitu, Pak. benar. Jadi malulah kalau Anda mencuri. Wah, iya. Malulah Anda kalau Anda berbohong. Iya. Menipu. Tapi kalau ini kita menjual sesuatu dan kita dapat uang, itu hal yang lumrah dan wajar. Kita nggak perlu takut sih akan hal itu. Iya. Mestinya kita hari-hari ini dengungkan apa yang bisa kita kerjakan untuk menghasilkan sebuah Iya. sesuatu. Nah, misal kita kerjakan ini menghasilkan uang, itu bagus, Iya. bagus. Saya dulu koran, saya tumpuk, saya jual. Waktu kami pertama kali buka usaha itu, saya kumpulin dream bekas, karton, saya kumpulin. Soalnya nggak tahu ya bahwa karton saya kumpulin itu bisa membawa saya ke luar negeri Dari karton. dari karton Wow. sampai detik ini. Jadi uang karton, uang dream itu kami kumpulkan dan bisa membawa kita Jalan-jalan. jalan-jalan. Wow. Jalan-jalan menikmati hasil. Iya. Cuma dari karton. Karton doang, Bro. Jangan malu lah, jangan malu. Punya budaya begini. Apa yang bisa saya hasilkan dengan Iya. hal ini gitu. Walaupun itu kecil, tapi kalau dikumpulkan, Lama-lama tekun terus, ya. itu bagus sekali. Itu banyak orang punya pengalaman, dia kumpulin sesuatu, dijual, akhirnya dia bisa kuliah, bisa menghasilkan sesuatu gitu loh. Yes. Berarti belajar dari apa yang ada saat ini berarti Ya. Pak ya? Apa yang ada saat ini yang ada di tanganmu, kerjakanlah itu dengan sepenuh hati, Yes, baik. tekun, ya. Wow. Tekun. Jadi hal yang sangat penting itu dalam kita berbisnis. Yang pertama, lihatlah peluang. Yang kedua, apa yang menjadi kesukaanmu. Yang ketiga, mulailah kerjakan. Do something ya. Sekarang harus kerjakan. Jangan hanya gini, wah saya bermimpi jadi orang kaya, tapi tidak pernah mengerjakan. Nggak pernah ngapain, mimpi doang akhirnya gitu. Jangan bermimpi, tapi kerjakan dulu dari yang kecil, gitu. Dari yang kecil. Saya dulu bermimpi saya bisa kuliah sampai akhir. Ternyata saya hanya semester 6. Habis semester 6 saya memperpanjang, saya akhirnya masuk ke jalan yang benar-benar bisnis pure. Jadi disitulah saya belajar untuk, dulu saya kalau pacaran, saya ngajak pacar saya makan aja, mohon maaf itu di kaki lima itu ada soto yang di Surabaya itu di daerah apa itu dekat kampus itu saya makan itu kaki lima, kelihatan kakinya semua gitu. Itu kenangan yang bagus. Saya ngomong ini, saya nggak bisa ngajak pacar saya ke restoran yang begitu mewah gitu. Karena memang kami dulu itu saya untuk kuliah aja, saya harus ngajar les gitar. Ada satu orang yang les gitar, ngajari mereka nyetir mobil. Wow. Saya dapat kalau enggak malam minggu saya jadi sopir. Supir? Yes. Supir apa, Pak? Dulu kalau orang-orang kaya itu senengnya ke puncak, seneng ke mana, ke daerah-daerah Pandaan makan. Nah, itu saya nyopirin tiap Sabtu. Itu supaya saya apa? Supaya saya bisa dapat uang untuk kuliah. Oh, oke. Jadi sopir. Sopir pribadi gitu. Pribadi. Nyopirin anak-anaknya supaya bisa plesir ya dengan orang yang dapat dipercaya. Kembali lagi dapat dipercaya. Betul. Iya, benar. Saya dipercaya oleh papa mamanya bahwa anak gadisnya gitu yang benar-benar wah itu bagi saya itu sebuah tantangan karena apa? Saya harus menjaga anak-anak bos gitu ya. Anak bos gitu. Itu yang saya lakukan gitu. Pokoknya saya kerja apa yang bisa dilakukan saya lakukan. Wow. Itu bisa menghasilkan uang saya kerjakan. Iya. Intinya berarti nggak malu lah mengerjakan karena iya. itu halal. Apapun yang bisa dikerjakan. Malulah mencuri gitu lah. Malu mencuri daripada kalian berjualan. Betul. Setuju. Berarti kan saat ini posisi Pak Rizky yang ada mungkin lagi ada di puncak itu kan tidak dilalui dengan mudah. Banyak proses tantangan dari jualan es, ngumpulin botol Coca-Cola, karton, jadi supir, guru musik. Wow, banyak sekali. Banyak. Lo bayangin aja dari ngelesi gitar itu, iya. padahal saya nggak pinter.
Saya nggak pinter. Hanya saya bisa tahu grip C, G, F, A, B, C. Gitu Tahu aja. dasarnya lah Ya, tahu dasar aja. Dasar. Saya kasih ke mereka. Itu di waktu dulu, itu saya digaji 150 sekali pertemuan. 150.000. Iya. Wow. Zaman dulu, guys. 150.000 lumayan buat saya makan untuk 1 bulan ya masih enak-enak gitu. Satu kali pertemuan makan 1 bulan. Siapa yang gak pengen ayo? Ngelesi gitar doang. 1 bulan plus jalan-jalan. Jalan-jalan sama pacar, men. Iya, Sama iya, pacar. Buat kalian jalanin. Buat anak-anak muda nih ya mungkin ya kan karena kan Pak Rizky bilang buat sama pacarnya harus usaha dulu. Iya. Jadi kalian ini yang buat masih muda yang sudah punya pacar jangan pernah meminta uang orang tua untuk membahagiakan siapapun. Wow. Kalian usahalah sendiri. Yes, betul. Usaha sendiri tuh enak gitu kayak kalian menghabiskan uang dari usaha kalian sendiri tuh lebih membanggakan Lebih gitu, enak daripada ya? kalian harus apa minta duit dong mau kemana jalan malu gak sih gitu loh. Iya. Yang penting begini, bahwa kalau kita bekerja menghasilkan sesuatu, itu ada kepuasan tersendiri. Iya, betul. Kepuasan. Ya toh? Artinya begini, kalau Anda bekerja sebagai pegawai, itu artinya gini, 1 tahun pegawai misalnya bayarannya 1.500.000 berarti kali 12. Tapi kalau Anda bekerja sendiri, itu N pangkat N. Tergantung dari usaha Anda. Jadi misalnya sekarang saya penghasilan 2 juta. Saya kepingin berpenghasilan lebih dari itu. Maka N-nya dipangkatin. Artinya gini, usahanya harus dilebihkan. Gitu, harus ke customer jemput bola gitu. Harus melakukan sesuatu. Nah, makanya apa perbedaan antara yang seperti Anda pernah renungkan selama ini, jadi pegawai atau punya sendiri? Kalau bagi saya, pertama saya jadi pegawai. Ya. Habis itu saya jadi bos. Yes. betul. Harus punya pedoman itu. Iya. Gitu. Kalau kamu sudah jadi, jangan sombong karena banyak orang-orang di sekitarmu. Saya terekam dari seorang guru saya. Guru saya bilang begini, kalau selamanya kamu jadi pegawai, maka kamu pegawai. Ya. Dan kamu akan tetap seperti saya jadi guru. Saya tetap jadi guru. Sampai hari ini saya ketemu dengan dia adalah guru saya. Tapi dia sudah menoreh sebuah kata-kata yang bagus dalam hidup saya. Kalau kamu guru ya kamu tetap guru. Oh iya. Ternyata saya harus merubah cara hidup kita supaya apa? Bukan jadi pegawai saja, tapi next time kamu bisa jadi bos. Pola pikir berarti mindset sih. Ya, harus mindset yang bagus kayak Loh gitu. kalau kamu punya mindset jadi pegawai Pegawai, terus sampai ya. Jadi sekarang ini gimana? Ya harus dimulai dari pegawai. Ya. Nggak mungkin lah kita mau naik ke tingkat 10, tingkat 1 dulu. 1, 2, 3 step by step. Oke. Ada kalimat bagus bro yang pernah aku dapat. Jadi 10.000 langkah kecil, langkah besar dimulai dari 1 langkah kecil. Betul sekali. Jadi langkah besar nggak mungkin tercapai kalau kita nggak melangkah kecil dulu. Ya, itu langkahlah satu gitu. Jangan takut gagal. Saya pertama kali membuka usaha itu saingan banyak, dia ngomong gini, oh enggak lengkap, enggak komplit, harganya mahal karena saya ditipu karena ada beberapa sales yang ngasih saya harga mahal. Tapi saya belajar, akhirnya saya ini yang lebih murah, ini yang dapat, ini yang akhirnya saya punya data yang lebih komplit gitu. Belajar dari setiap kesalahan. Belajar dari setiap kesalahan. Jangan begini aja. Aduh, baru mengeluh terus gagal sekali. banyak selesai. Padahal kegagalan itu bukan kata-kata yang, tapi kegagalan itu kita bisa kerjakan terus, akhirnya kita berhasil. Yes. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kalian gagal jangan sampai kalian cuma ngeluh aduh aku gagal ya kalian bakal gagal terus. Seperti kayak yang podcast kita kemarin, omongan yang negatif bakalan terjadi negatif. Betul. Omongan adalah doa gitu. Kalian kalau mau gagal ya gagal pasti, tapi punyailah omongan yang aku pasti sukses. Dan jangan cuma ngomong, jangan cuma doa, tapi action lah. Doa tanpa perbuatannya mati gitu loh. Nggak ada. Jadi doa sambil kalian bergerak gitu loh, mencoba melangkah kayak gitu sih. Mungkin dari Pak Rizky ada tips dan trik nggak buat anak-anak muda nih yang ingin mencoba? Cobalah dengan hal-hal yang sederhana yang menjadi kesukaan. Yang kedua, Anda dipercaya. Yang ketiga, Anda mulai melangkah berjalan dengan ketepatan. Jadi
sekarang musimnya apa, dan itu ada satu yang kita tangkap, kerjakan itu. Apa aja, semua peluang itu ada, kita bisa mendapatkan peluang-peluang yang begitu banyak sehingga kita melakukan tepat seperti yang kita harapkan. Jadi peluang itu kita ambil, jangan wah ini bukan kesenangan saya, tapi peluang itu kalau benar-benar Anda dapatin, dapat semua gitu. Itu yang penting itu. Gitu. Oke. Wow, mantap, sharing yang sangat-sangat wah, berkati buat kalian teman-teman yang ingin maju coba terus, bisnis. ya toh. Jangan takut gagal, melangkahlah. Pasti waktu engkau melangkah maka Tuhan Menyertai. kan Yesus sudah ngomong, kalau kamu berjalan, aku akan menyertai. Yes. Nah, berjalan Amin, dulu, jangan mikir nggak jalan-jalan nanti. Banyak mikir nggak jalan-jalan, ya tetap Gitu-gitu aja. Yes. Karena cuma omongan sukses itu cuma jadi mimpi aja kalau kalian nggak melangkah. Jadi ya buat teman-teman di luar sana, siapapun itu pengen mencoba, melangkahlah, jangan takut gagal. Kalian coba, pasti kalian akan disertai oleh Tuhan. Percayalah itu, jangan takut gagal, dan intinya mau melangkah lah, mau mencoba. Jangan cuma kalian mempunyai mimpi tapi kalian diem aja gitu, kayak mengharapkan mukjizat. Mukjizat nggak bakal terjadi kalau kalian tidak melakukan apa-apa, kayak gitu sih. Betul. Nggak mungkin tiba-tiba uang 1 juta Jatuh, nggak mungkin. itu hanya jadi drama ya. Kalian harus mengusahakan itu, teman-teman. Proses itu harus dihadapi. Ya. Semua proses. Orang kepingin jadi YouTuber, itu kan tidak mudah. Ya. Dia harus melalui proses panjang. Ya. Anda harus melakukan sebuah namanya promosi-promosi. Tidak mudah. Itu. Jangan bermimpi gini, wah saya akan cepat dapat uang sekian. Jangan. Mulailah dengan hal yang kecil, kerjakan itu, dipercaya. Mulailah dengan yang besar. Kalau sudah besar dipercaya, jangan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati. Jangan mentang-mentang saudara sudah kaya terus ngomong gitu. Kamu pembantu jangan. Janganlah, jangan. Jangan tahu sombong. diri lah kalian. Iya. Saya bersyukur ada orang-orang yang dekat saya yang membantu saya menjadi sukses. Kakak saya, terus cecang saya, terus guru SD. Waktu ada satu guru SD itu tanya sama saya, gimana pekerjaannya? Saya sekarang gini-gini, dia bangga sekali. Jadi kita ini alma mater daripada guru-guru kita. Gitu. Jangan lupakan jasa mereka, guys. Sampai sombong ini, jangan sombong. Jangan seperti kacang lupa kulit. Tahulah kalian dari mana asalnya. Jangan sombong. Asalnya dari mana? Wow, keren banget. Untuk terakhir Pastor, usaha apa yang mungkin Pastor yang lagi mimpiin atau lagi usahain hari-hari ini, Pak? Ya, kalau usaha itu kita harus melihat kemampuan diri kita. Ya toh. Saya suka mulai dulu itu bisnis tanah. Bisnis tanah. Saya suka sekali. Jadi kalau saya sudah punya satu, saya jual, kembangkan lagi yang beli lagi. Jadi kenapa saya bisnis tanah? Karena kalau mobil Anda beli setiap rugi. Kalau tanah Anda begitu bisnis tanah ini Anda beli dengan harga murah, tahun depan jual jadi mahal. Tidak sama harganya. Investasi masa kini. Terus emas, Anda punya emas. Dulu saya beli emas kecil sekali. Berusaha untuk beli. Nggak apa-apa, ada sedikit uang, investasi. Jangan beli sepeda motor, mobil, wah itu sebentar aja habis itu, gitu loh. Jadi Anda harus punya ide-ide yang bagaimana Anda bisa, misalnya passive income. Saudara kepingin punya kos-kosan di daerah strategis di universitas, punyalah itu. Itu bagus. Karena apa? Punya rumah tanpa Anda membayar untuk bulanannya, karena sudah dibayar oleh anak yang ngekos. Gak usah ngapain, beli rumah tanpa kita bayar. Beli rumah tapi kita nggak dibayar. Iya. Ide bagus. Keren. Mau bisnis kos? Boleh. Mantap bisnis kos. Mantap. Wah, gak kerasa bro. Lama. Gak kerasa obrolan kita sampai di ujung podcast kali ini. Padahal masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang
Tapi sekali lagi terima kasih buat Pak Rizky malam hari ini. Terima kasih atas waktunya sudah membagi ilmu, share ilmu. Yes, jangan lupa buat semua teman-teman yang papa mamanya mungkin punya butuh spare part mobil, silakan datang hasil ke Pak karya. Rizky, ke hasil karya motor, jangan lupa. Ya, Dilateng. Jalan Basuki Rahmat 20. Ya, Basuki Rahmat 20 langsung aja kalian yang butuh spare part mobil apapun itu langsung datang ke hasil karya. Harga dan pelayanan terjamin. Yes, orangnya terpercaya, ingat terpercaya. Oke, terima kasih juga buat Julis juga, buat Koasmin yang sudah menyiapkan Julis Resto, tempatnya. iya, makanan yang luar biasa malam hari ini. Thank you buat semua. Kalian harus coba langsung datang ke sini, di sebelahnya Rumah Sakit Yasmin. Yes. Julis Resto, langsung aja datang. Kita nggak bohong, kita nggak clickbait, coba sendiri makanannya. Ya. Pasti ketagihan. Ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih telah nonton podcast kali ini. Jangan lupa share, subscribe, komen, dan like ke teman-teman kalian agar podcast-podcast kami dapat memberkati orang-orang di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Bye.